Setelah Wee Ji Cheon mengajukan tantangan duel dengan sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil, seketika itu juga Jo Yeonil pun menjadi sangat kesal karena hal tersebut. Apakah sang Trustworthy Harmony Azure Dragon yang menyuruhmu untuk menghinaku? Ucap kesal Jo Yeonil bertanya ke Wee Ji Cheon. Tidak, aku hanya ingin bertarung saja, jawab Wee Ji Cheon. Maksudmu, permintaanmu untuk bertarung tak ada hubungannya sama sekali dengan Trustworthy Harmony Azure Dragon, ucap lagi Jo Yeonil, bertanya kembali, mengartikan maksud yang barusan Wee Ji Cheon ucapkan. Dia memang bilang bertarung dengan Anda akan bermanfaat bagiku, jawab lagi Wee Ji Cheon ke Jo Yeonil. Mengira maksud perkataan Wee Ji Cheon, Suryong memandang tinggi dirinya, itu membuat Jo Yeonil merasa dirinya adalah rival dari sang Trustworthy Harmony Azure Dragon. Ah, pemikiran yang sangat dangkal sekali, ucap Jo Yeonil sembari melipat kedua lengannya dengan percaya diri. Setelah itu Jo Yeonil berteriak dengan keras ke semua orang, mengumumkan bahwa beginilah sifat asli dari Trustworthy Harmony Azure Dragon. Pemikirannya sangat dangkal sekali. Mendengar perkataan dari sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil, itu membuat orang-orang yang berada di sana menjadi bergunjing. Ada yang mengatakan sepertinya sang Trustworthy Harmony Azure Dragon ketakutan. Ada juga yang bilang, tapi mengapa dia mengirim muridnya yang masih muda untuk bertarung? Ada juga yang kecewa karena hal tersebut. Dan ada yang berbicara, Trustworthy Harmony Azure Dragon mendapatkan ketenaran hanya karena keberuntungan saja. Mendengar juga gunjingan tersebut, itu membuat Wee Ji Cheon sangat panik, karena semua hal itu tidak benar. Lalu Jo Yeonil mengatakan, kembalilah dan bilang pada mastermu, ilmu berpedangku yang disempurnakan oleh pertarungan sungguhan tidak punya kekurangan. Ah, tidak, tapi kau harus bilang kalau kemampuanku punya kelemahan. Benar, bagaimana kalau dia mendengarnya dan takut terus kabur? Bajigur, aku tidak kepikiran, ucap Jo Yeonil menyindir Suryong tepat di depan Wee Ji Cheon. Mendengar sindiran tersebut, itu membuat tubuh Wee Ji Cheon sampai bergetar karena menahan emosinya. Aku tidak keberatan kalau kau memandangku rendah. Tapi, aku tidak bisa membiarkanmu terus menghina masterku, sahut kesal Wee Ji Cheon, sembari juga ia telah memasang kuda-kuda dengan aura bela dirinya yang menyala, siap untuk bertarung. Melihat kekuatan yang terpancar dari aura bela diri Wee Ji Cheon, itu membuat Jo Yeonil menyadari bahwa Wee Ji Cheon bukan orang biasa, tetapi Jo Yeonil juga berpikir, tetap saja Wee Ji Cheon masih seorang anak yang belum dewasa yang masih sekolah di akademi. Aku tidak akan mengubah ucapanku. Harusnya dia jangan bertingkah licik dengan mengirim muridnya. Kalau ingin tahu ilmu berpedangku, dia harusnya datang ke sini, ucap lagi Jo Yeonil ke Wee Ji Cheon. Mendengar lagi ucapan dari sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil, itu membuat Wee Ji Cheon menyeringai. Apa kau tahu? Ada satu hal yang dikatakan guruku, ketika bilang, ingin bertarung dengan pengguna pedang yang kuat. Sahut Wee Ji Cheon merespon ucapan Jo Yeonil. Melihat ekspresi Wee Ji Cheon yang tiba-tiba berubah, itu membuat Jo Yeonil berpikir bahwa karakter Wee Ji Cheon telah berubah menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Kemudian Wee Ji Cheon melanjutkan kembali ucapannya. Dia bilang kau, Soul Chasing Swordman, adalah lawan yang sempurna untuk levelku sekarang. Aku bisa menebas lehermu dengan mudah selama aku menggunakan ability-ku dengan benar, ucap Wee Ji Cheon sembari menatap Jo Yeonil seperti seorang psikopat. Kau serius ingin berduel denganku, menggunakan ilmu berpedangku yang sesungguhnya? Ilmu berpedangku tak punya mata, sahut Jo Yeonil menanggapi ucapan dan tindakan yang telah diperlihatkan Wee Ji Cheon, sembari juga telah mengeluarkan aura bela dirinya dan mengacungkan pedangnya. Aku tidak akan menyesal jika leherku yang tertebas. Jadi ayo langsung bertarung saja, balas Wee Ji Cheon merespon kembali ucapan dan tindakan dari Jo Yeonil. Di pandangan penonton yang ada di sana, di antara mereka ada yang berbicara bahwa pertarungan tersebut kalau dilanjutkan pasti ada korban jiwa. Ada juga yang tidak suka atas tindakan yang dilakukan oleh Wee Ji Cheon. Dan ada yang berbicara, bocah Wee Ji Cheon itu adalah murid yang tahun ini diterima di Akademi Azure Dragon dengan mendapat posisi teratas. Walau begitu ada juga yang mengatakan, tetap saja dia cuma calon bintang, hasilnya sudah jelas. Kita cuma bisa mengharapkan ampunan dari sang Soul Chasing Swordman.
Sejujurnya, kebanyakan penonton mengira Wee Ji Cheon akan kehilangan kepala atau setidaknya salah satu bagian anggota tubuhnya. Tapi, pendapat dari pemimpin cabang sekte Begar, Sang Strong Hand, mengatakan, siapa sangka hasilnya di luar dugaan. Wee Ji Cheon, seorang murid tahun pertama Akademi Azure Dragon, sang jenius berpedang yang masuk ke Akademi Azure Dragon bersama dengan Baek Suryong. Kemampuan martial art-nya tidak diketahui seperti halnya masternya juga, begitupun asalnya sebelum masuk ke akademi. Seakan-akan dia turun dari langit begitu saja. Dari kelima murid Baek Suryong, dialah yang penuh dengan misteri. Pasti ada sesuatu di antara Baek Suryong dan Wee Ji Cheon. Sebelumnya, ternyata Suryong telah menceritakan sedikit tentang muridnya Wee Ji Cheon ke Wang Son. Di pertemuan pertama mereka, Suryong mengatakan Wee Ji Cheon adalah jenius berpedang. Tapi bukan tipe jenius yang punya fisik menonjol maupun panca indera yang tajam. Mendengar ucapan Suryong tentang muridnya Wee Ji Cheon, Wang Son pun menanyakan lagi tentang hal tersebut. Memang ada ya martial artist yang fisiknya tidak menonjol dan panca inderanya tidak tajam. Suryong pun menanggapi pertanyaan dari Wang Son. Kan sudah kubilang, dia adalah jenius berpedang bukan jenius martial artist. Memang apa bedanya? Sahut Wang Son bertanya kembali. Sebentar lagi, yang kumaksud akan diketahui. Di seluruh Jiangxi, ucap Suryong menjawab pertanyaan dari Wang Son, sang Strong Hand, dari sekte Begar. Sembari diperlihatkan, Wee Ji Cheon dan Jo Yeonil sudah bersiap dengan kuda-kuda mereka, bersiap akan bertarung. Kala itu, sesaat mereka berdua hanya berdiam diri dan saling menatap dengan sorot mata yang tajam. Seketika dengan sangat cepat, mereka berdua serempak, bergerak dari posisi mereka, saling menyerang antara satu dan yang lain. Peraduan pedang mereka berdua, menghempas dengan sangat kuat, saling menahan, sampai-sampai membuat gelombang suara yang sangat keras. Mengesankan, ucap Jo Yeonil, sang Soul Chasing Swordman, begitupun dengan Anda, balas Wee Ji Cheon menanggapi pujian dari Jo Yeonil. Tapi, kesombonganmu berakhir di sini, ucap lagi Jo Yeonil, lalu dengan cepat ia kembali memberikan serangannya ke Wee Ji Cheon. Aku tak yakin sih, sepertinya kita harus segera memulainya. Kalau tidak, balas Wee Ji Cheon, sembari menahan serangan yang dilakukan Jo Yeonil dan saat itu tiba-tiba Wee Ji Cheon sejenak menghentikan pergerakannya. Dan setelah itu, dengan sangat cepat Wee Ji Cheon membalas kembali serangan Jo Yeonil, yang sebelumnya berhasil Wee Ji Cheon hindari. Kepalamu akan melayang, lanjut ucap Wee Ji Cheon. Namun, serangan tersebut masih dapat ditahan oleh Jo Yeonil, tetapi karena serangan tersebut, itu membuat Jo Yeonil sangat kesal dengan Wee Ji Cheon. Menyadari serangan pertamanya dapat ditahan, Wee Ji Cheon pun kembali memberikan serangan berikutnya ke Jo Yeonil. Melihat hal tersebut, itu membuat Jo Yeonil dibuat kesal lagi oleh Wee Ji Cheon dan akhirnya dengan cepat dan sekuat tenaganya, ia juga melancarkan sebuah serangan balasan dengan teknik aura pedangnya ke Wee Ji Cheon. Walaupun serangan tersebut sangat cepat dan berbahaya, di saat yang sama Wee Ji Cheon dengan cepat juga berhasil menghindari teknik tersebut. Saking cepatnya, sampai terlihat hanya bayangan Wee Ji Cheon yang tertebas oleh serangan teknik pedang aura Jo Yeonil. Terlihat Jo Yeonil, nafasnya tidak beraturan, setelah ia mengeluarkan teknik berpedangnya untuk menyerang Wee Ji Cheon. Di pandangan para penonton yang melihat pertarungan tersebut, menilai, apa Soul Chasing Swordman telah dikalahkan, ada juga yang tidak mempercayai Wee Ji Cheon dapat mengimbangi permainan pedang Jo Yeonil, dan ada juga yang salut kepada Suryong karena Wee Ji Cheon adalah seorang murid unggulan. Begitu juga dengan sang Strong Hand, dalam pemikirannya ia sangat tidak menyangkanya. Hasilnya mengejutkanku. Padahal aku sudah berencana ikut campur andai sang Soul Chasing Swordman bertindak lebih jauh. Tapi ternyata, tak disangka Wee Ji Cheon sehebat ini, gumam Wang Son. Di pertarungan Wee Ji Cheon, terlihat Wee Ji Cheon merasakan ada hal yang berbeda. Aneh ya, sepertinya Master tidak mungkin salah. Kekuatanmu tidak hanya segini saja kan? Ucap Wee Ji Cheon bertanya ke Jo Yeonil. Mendengar pertanyaan dari Wee Ji Cheon, itu membuat Jo Yeonil menjadi lebih sangat marah. Karena dia merasa direndahkan oleh Wee Ji Cheon. Dasar bajigur, akan kurobek mulutmu, teriak kesal Jo Yeonil, sembari menerjang ke arah Wee Ji Cheon untuk menyerangnya.
Menyadari serangan tersebut bukan serangan biasa, Wee Ji Cheon pun berusaha lebih keras untuk menahan serangan tersebut. Setelah menahan serangan Jo Yeonil kali ini, Wee Ji Cheon menyadari bahwa untuk serangan yang satu ini, pedang Qi-nya benar-benar berbeda daripada yang sebelumnya. Kecepatan pedangnya bagaikan cahaya, dan teknik penguat pedangnya juga meningkat. Kalau lengah sedikit saja, aku akan terluka, pikir Wee Ji Cheon setelah merasakan kemampuan sebenarnya dari sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil. Tak lama, Wee Ji Cheon mengalami tekanan, yang membuat tenaga dalamnya tidak mampu menandingi tekanan yang dilepas dari teknik Jo Yeonil. Para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut pun menyadari, bahwa kemampuan Wee Ji Cheon sudah mulai tampak berkurang, tidak lagi dapat mengimbangi teknik dari Jo Yeonil. Ada juga yang menilai Wee Ji Cheon saat itu, bahwa, jika Wee Ji Cheon dapat bertahan melawan Jo Yeonil sang Soul Chasing Swordman sampai saat ini saja sudah sangat hebat. Saat itu, mereka juga menilai Jo Yeonil, bahwa Jo Yeonil sudah bertindak kejauhan demi melawan anak kecil. Di sisi Wee Ji Cheon, dengan bersusah payah, ia terus menahan serangan teknik berpedang dari Jo Yeonil. Di dalam benak Wee Ji Cheon ia berkata, bahwa ia barusan hampir saja berakhir akibat teknik berpedang yang cukup dahsyat dari sang Soul Chasing Swordman. Wee Ji Cheon juga berpikir, bahwa Jo Yeonil sudah kelewatan hanya untuk bertarung dengannya. Setelah Wee Ji Cheon berpikir begitu, akhirnya ia pun tertawa kecil. Apa yang lucu? Tanya Jo Yeonil ke Wee Ji Cheon. Ah, menyenangkan sekali, sahut Wee Ji Cheon, sembari memperlihatkan ekspresinya yang seperti seorang psikopat gila. Melihat ekspresi Wee Ji Cheon seperti itu, lagi-lagi itu membuat Jo Yeonil menjadi sangat kesal. Kau cuma bajigur yang gila akan ilmu berpedang, dan bukan alasan bagiku untuk mengalah padamu. Setelah Jo Yeonil berkata seperti itu, kemudian ia kembali menyerang Wee Ji Cheon dengan teknik berpedangnya. Di waktu yang sama ia juga bergumam di dalam benaknya, ia mengatakan, benar, mungkin semua ahli pedang hebat melalui proses yang mirip. Aku juga melalui hal yang sama. Tapi, kau akan berakhir di sini. Dan kemudian Jo Yeonil mengeluarkan teknik yang sangat berbahaya dan kembali lagi menyerang Wee Ji Cheon. Walaupun teknik yang Jo Yeonil sangat kuat dan berbahaya, Wee Ji Cheon dengan segenap kemampuannya berusaha menahan serangan tersebut. Karena hal itu, sampai-sampai Wee Ji Cheon memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Setelah Wee Ji Cheon berhasil menahan serangan Jo Yeonil, walaupun dengan sangat bersusah payah, di dalam benak Jo Yeonil berkata, bahwa, Wee Ji Cheon pastinya terlalu susah untuk menahan serangannya yang sudah diperkuat, apalagi saat ini Wee Ji Cheon dalam kondisi sedang terluka dalam. Aku lebih diunggulkan kalau berkaitan dengan tenaga luar dan dalam. Ternyata sang Soul Chasing Swordman, Jo Yeonil, menyadari Wee Ji Cheon telah terluka. Sepertinya hasil akhir sudah bisa dipastikan, ucap Jo Yeonil ke Wee Ji Cheon. Kala itu terlihat pedang Wee Ji Cheon dalam kondisi tertancap di lantai, akibat tadi menahan teknik serangan Jo Yeonil. Teknikmu takkan lagi berfungsi padaku, sahut Wee Ji Cheon, membalas ucapan Jo Yeonil, sembari Wee Ji Cheon mengangkat pedangnya yang masih terselimuti aura pedang. Mendengar ucapan Wee Ji Cheon, itu membuat Jo Yeonil menjadi sedikit kaget. Ya, ilmu berpedang yang seperti tadi takkan berfungsi padaku, ucap lagi Wee Ji Cheon mempertegas pendapatnya, dasar bajigur. Kau masih tak sadar posisimu ya, umpat kesal Jo Yeonil ke Wee Ji Cheon dibarengi dengan ia menyerang kembali Wee Ji Cheon. Tetapi dengan sangat cepat, Wee Ji Cheon dapat menghindari serangan tersebut. Saking cepatnya, terlihat hanya bayangan saja yang tertebas oleh serangan Jo Yeonil. Melihat hal tersebut, itu membuat Jo Yeonil sangat terkejut. Tiba-tiba, posisi Wee Ji Cheon sudah berada di samping Jo Yeonil, dengan kuda-kuda yang siap menyerang Jo Yeonil. Menyadari juga hal itu, sontak Jo Yeonil menjadi kaget tak bisa menyangkanya. Tak menunggu lama, dengan sangat cepat dan kuat, Wee Ji Cheon langsung melepas serangannya ke Jo Yeonil. Saking kuatnya serangan yang dilepas Wee Ji Cheon, itu membuat sang Soul Chasing Swordman terpukul mundur. Walaupun begitu, Jo Yeonil masih mampu menahan tekanan dari serangan Wee Ji Cheon. Setelah itu, Wee Ji Cheon pun mengacungkan pedangnya ke arah Jo Yeonil. Sekarang giliranku,
Ucap tegas Wiji Cheon, ke Sang Sol Chasing Swordman, dibarengi dengan aura keemasan yang keluar dari sekujur tubuhnya.